Jiwa terpilih, izinkan dirimu berhenti sejenak. Tidak perlu bergerak, tidak perlu memikirkan apapun yang menunggumu setelah ini. Biarkan napasmu menemukan ritmenya sendiri, seperti air yang akhirnya kembali tenang setelah lama bergolak. Jika engkau berada di sini pada hari ke-6 Januari 2026, itu bukan kebetulan kecil yang lewat tanpa makna. Ada pertemuan yang telah lama disiapkan, ada pesan yang menunggu waktu tepat untuk menyentuh lapisan terdalam batinmu. Selama bertahun-tahun hidupmu tidak berjalan seperti yang dijanjikan oleh harapan. Ada fase panjang ketika langkah terasa berat, ketika usaha tidak segera berbuah, ketika doa seolah kembali padamu tanpa jawaban yang jelas. Engkau mungkin pernah bertanya dalam diam, apakah engkau kurang cukup, kurang sabar, atau kurang pantas? Namun semesta tidak pernah menilai perjalanan dengan ukuran tergesa. Ia membaca ketahanan, kejujuran batin, dan kesediaan jiwa untuk bertahan tanpa kehilangan cahaya. Banyak dari kesulitan itu tidak terjadi untuk menghentikanmu. Ia hadir untuk memperlambatmu agar engkau tidak melangkah ke tempat yang belum mampu kau tampung. Seperti sungai yang harus melebar sebelum menerima arus besar, batinmu pun diperluas melalui pengalaman yang tidak selalu lembut. Setiap penundaan, setiap kehilangan, setiap kebingungan diam-diam sedang membersihkan ruang di dalam dirimu. Ruang yang dulu penuh dengan ekspektasi rapuh kini mulai kosong, siap diisi oleh sesuatu yang lebih sejati. Jiwa terpilih, ada masa ketika engkau bertahan bukan karena kuat, tetapi karena tidak punya pilihan lain. Ada hari-hari ketika engkau tetap bangun meski tidak ada yang bisa dijanjikan oleh esok. Namun justru di sanalah fondasi yang tidak terlihat sedang dibangun. Ketika engkau memilih untuk tidak menyerah, meski tidak ada jaminan apapun, batinmu mencatat satu hal penting, engkau setia pada kehidupan bahkan ketika kehidupan belum tampak setia padamu. Hari ini, sesuatu mulai bergeser dengan cara yang sangat halus. Tidak dengan suara keras, tidak dengan kejutan yang memekakkan, melainkan dengan kesadaran pelan bahwa semua yang terasa berat itu bukan kesalahan arah. Kesulitan bertahun-tahun itu bukan tanda engkau berjalan terlalu jauh. Ia justru menandakan bahwa engkau sedang digiring menjauh dari versi hidup yang sempit, menuju ruang kelimpahan yang membutuhkan kedewasaan batin yang lebih luas. Apa yang akan datang bukanlah penggantian yang dangkal. Semesta tidak bekerja dengan hitungan tergesa. Ia mengganti dengan keseimbangan. Ia mengganti dengan ketepatan. Dan seringkali ia menunggu sampai engkau berhenti memohon, berhenti menuntut, dan mulai hadir sepenuhnya sebagai dirimu yang utuh. Ketika batin tidak lagi terikat pada luka lama, disitulah kelimpahan menemukan pintunya. Jika saat ini hatimu terasa sedikit lebih tenang tanpa alasan yang jelas, itu bukan kebetulan. Jika ada bagian dalam dirimu yang mulai percaya tanpa perlu bukti, itu adalah tanda awal bahwa fase panjang telah selesai. Engkau tidak diminta untuk memahami semuanya sekarang. Cukup sadari bahwa hidupmu tidak tertunda. Ia hanya diselaraskan sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam perjalanan batin ini. Izinkan dirimu menandai kehadiranmu dengan kesadaran penuh. Tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan komentar angka 77. Bukan sebagai ritual kosong, melainkan sebagai isyarat bahwa engkau memilih untuk hadir, menyimak, dan membuka ruang bagi perubahan yang sedang mendekat dengan tenang. Bagian 1. Saat jiwa mulai menyadari bahwa luka lama bukanlah hukuman, melainkan gerbang pemurnian. Jiwa terpilih ada luka yang tidak pernah benar-benar hilang. Hanya berdiam lama di sudut batin menunggu saat yang tepat untuk dipahami. Luka itu tidak selalu terasa sebagai rasa sakit yang tajam.
Kadang ia hadir sebagai kelelahan yang sulit dijelaskan, sebagai kehati-hatian berlebihan, sebagai rasa ragu setiap kali kehidupan menawarkan kemungkinan baru. Selama bertahun-tahun engkau mungkin mengira luka itu adalah beban yang harus kau bawa sendirian. Namun hari ini pemahamanmu mulai bergeser. Luka lama tidak datang untuk menghukummu. Ia hadir sebagai proses pemurnian yang sunyi, seperti api yang tidak membakar untuk menghancurkan, melainkan untuk memurnikan logam agar menjadi lebih kuat. Pengalaman-pengalaman pahit itu telah membersihkan batinmu dari ilusi yang tidak lagi melayani pertumbuhanmu. Engkau mungkin kehilangan sesuatu yang dulu kau anggap penting, tetapi di saat yang sama engkau juga dibebaskan dari keterikatan yang akan menghalangimu menerima kelimpahan yang lebih luas. Pada fase awal ini, jiwa mulai berani menengok ke belakang tanpa tenggelam. Masa lalu tidak lagi berdiri sebagai musuh yang harus dilawan, melainkan sebagai lorong panjang yang telah kau lewati dengan kesetiaan yang jarang disadari oleh siapapun. Setiap air mata yang dulu jatuh dalam diam telah melembutkan hatimu. Setiap kegagalan yang terasa memalukan telah melatih kerendahan batin, dan setiap penolakan yang engkau terima telah mengajarkanmu untuk tidak menggantungkan nilai dirimu pada pengakuan luar. Jiwa terpilih, engkau tidak pernah rusak, engkau hanya ditempa. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Rusak berarti tidak dapat dipulihkan, sementara ditempa berarti sedang dibentuk agar mampu menanggung bobot yang lebih besar. Luka-luka itu adalah bekas pahatan yang membuat wadah batinmu lebih luas. Tanpa pahatan itu, kelimpahan yang akan datang justru akan meluap dan melukaimu kembali. Kini ketika engkau mengingat kembali masa-masa berat itu, ada jarak yang sehat. Engkau tidak lagi larut, tidak pula mengingkari, engkau memandangnya dengan mata yang lebih jernih. Dari kejernihan itulah muncul pemahaman bahwa banyak hal yang dulu terasa kejam, sejatinya telah menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Banyak keterlambatan telah menjauhkanmu dari pilihan yang akan menguras jiwamu. Banyak kehilangan telah mengosongkan ruang bagi sesuatu yang lebih selaras. Di titik ini, luka mulai berubah fungsi. Ia tidak lagi menjadi sumber ketakutan, melainkan gerbang. Gerbang menuju kebijaksanaan yang tenang, gerbang menuju kepekaan yang matang, gerbang menuju kemampuan untuk mengenali kelimpahan tanpa harus terbuai olehnya. Engkau belajar bahwa tidak semua pintu dibuka dengan kekuatan, sebagian dibuka dengan kesediaan untuk mengerti. Kesadaran ini datang perlahan seperti cahaya pagi yang tidak pernah memaksa malam untuk pergi. Ia menyusup melalui pemahaman kecil, melalui momen hening, melalui rasa syukur yang muncul tanpa disuruh. Dan ketika cahaya itu cukup stabil, engkau menyadari satu hal penting. Perjalanan sulit itu telah selesai menjalankan tugasnya. Jiwa terpilih, disinilah fondasi kelimpahan mulai diletakkan. Bukan di luar dirimu, melainkan di dalam. Di dalam batin yang telah bersih dari dendam terhadap masa lalu. Di dalam hati yang tidak lagi menuntut penggantian secara terburu. Dan di dalam jiwa yang akhirnya siap melangkah ke tahap berikutnya tanpa membawa beban lama yang tidak perlu. Bagian 2. Ketika keheningan panjang mengajarkan bahwa penantian bukan penundaan, melainkan penataan ilahi yang sangat teliti. Jiwa terpilih, ada fase dalam hidup yang tidak diisi oleh peristiwa besar, tidak pula oleh kabar baik yang mengejutkan. Fase itu sunyi, hari-harinya berjalan hampir sama, tidak ada lonjakan, tidak ada percepatan, hanya rutinitas doa yang diulang dan harapan yang dipeluk diam-diam agar tidak runtuh. Inilah fase yang paling sering disalahpahami karena manusia terbiasa menilai kemajuan dari suara dan gerak. Padahal semesta justru bekerja paling dalam saat segalanya terasa hening. Dalam keheningan panjang itu engkau mungkin merasa seolah tertinggal. Melihat orang lain bergerak lebih cepat, mencapai lebih awal, menerima apa yang tampaknya tidak perlu diperjuangkan terlalu lama. Dan di dalam batinmu, mungkin pernah muncul pertanyaan yang tidak berani diucapkan, mengapa jalanku terasa lebih lambat,
Mengapa aku harus menunggu begitu lama? Namun jiwa terpilih, penantianmu bukan tanpa alasan. Ia bukan kekosongan, ia adalah penataan yang sangat teliti. Keheningan adalah ruang di mana semesta menyelaraskan banyak hal sekaligus. Bukan hanya keadaan di luar dirimu, tetapi struktur batin di dalam dirimu. Pada fase ini, engkau dilatih untuk tetap setia tanpa sorak, tetap berjalan tanpa tepuk tangan, tetap percaya tanpa bukti yang bisa ditunjukkan pada siapapun. Dan kesetiaan semacam ini tidak pernah disia-siakan. Ia membentuk kedalaman yang tidak bisa diperoleh dari keberhasilan instan. Ada banyak hal yang tidak jadi datang padamu pada masa itu. Peluang yang seolah lewat begitu saja. Pertemuan yang tidak terjadi. Jawaban yang terasa digantung. Namun sekarang engkau mulai melihatnya dari sudut yang berbeda. Banyak dari yang tidak datang itu sebenarnya tidak selaras dengan jiwamu yang sekarang. Jika ia datang terlalu cepat, engkau akan menerimanya dengan tangan yang masih gemetar, dengan batin yang belum stabil, dengan kesadaran yang belum cukup matang. Jiwa terpilih, semesta tidak pernah terburu-buru memberikan kelimpahan. Ia menunggu sampai penerimanya siap, bukan hanya secara lahir, tetapi secara batin. Kelimpahan yang datang pada jiwa yang belum siap sering berubah menjadi beban. Ia memunculkan kecemasan baru, ketakutan baru, keterikatan baru. Itulah sebabnya penantianmu terasa panjang. Karena yang sedang disiapkan bukan sekadar hasil, melainkan kapasitas. Dalam keheningan itu, engkau belajar duduk bersama dirimu sendiri. Belajar mengenali batas lelahmu. Belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Belajar melepaskan mimpi yang ternyata bukan panggilan jiwamu, melainkan pantulan dari harapan orang lain. Setiap peluruhan ini terasa menyakitkan pada awalnya, namun justru itulah yang membuat ruang batinmu menjadi jernih. Ada momen-momen kecil yang mungkin luput dari perhatianmu saat itu. Saat engkau memilih untuk tetap jujur meski bisa mengambil jalan pintas. Saat engkau memilih untuk tetap lembut meski dunia terasa keras. Saat engkau memilih untuk tidak mengeraskan hatimu meski berkali-kali kecewa. Keputusan-keputusan kecil ini tercatat jauh lebih dalam daripada pencapaian yang terlihat besar di mata manusia. Kini, ketika engkau berada di ambang fase baru, engkau mulai memahami irama ilahi itu, bahwa hidup tidak pernah lambat, ia hanya bergerak sesuai kesiapan jiwa, bahwa doa-doa tidak pernah diabaikan, ia hanya dijawab pada lapisan waktu yang lebih bijaksana. Dan bahwa penantian panjangmu bukan tanda bahwa engkau dilupakan, melainkan tanda bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak boleh datang dengan sembarangan. Keheningan itu telah mengajarkanmu untuk tidak menggantungkan makna hidup pada hasil semata. Engkau belajar menemukan nilai dalam proses. Engkau belajar berdiri tegak bahkan ketika tidak ada yang melihat, dan dari sanalah lahir ketenangan yang tidak mudah diguncang oleh perubahan apapun. Ketenangan inilah yang kelak menjadi fondasi utama saat kelimpahan mulai mengalir agar engkau tidak kehilangan arah ketika arus menjadi deras. Jiwa terpilih, jika sekarang engkau merasakan bahwa penantian itu mulai berakhir, percayalah bahwa itu bukan karena engkau memaksa waktu. Itu karena waktulah yang akhirnya menyatu dengan dirimu. Irama batinmu dan irama semesta kini mulai sejalan, dan ketika dua irama itu bertemu, perubahan tidak lagi membutuhkan dorongan keras. Ia terjadi secara alami, tenang, dan penuh kepastian. Bagian 3. Peralihan sunyi dari bertahan hidup menuju kehidupan yang mulai mengalir tanpa perlawanan. Jiwa terpilih, ada masa panjang dalam hidup ketika engkau tidak benar-benar hidup, melainkan bertahan. Engkau bangun bukan karena gairah tetapi karena tanggung jawab. Engkau melangkah bukan karena keyakinan tetapi karena jika berhenti, segalanya terasa akan runtuh.
Pada masa itu, hidup terasa seperti menahan napas terlalu lama. Setiap hari engkau menghemat tenaga, emosi, dan harapan agar bisa bertahan sampai malam berikutnya. Bertahan hidup mengajarkan banyak hal. Ia mengajarkan disiplin batin, kehati-hatian, dan kewaspadaan. Namun jiwa terpilih, ia bukan tempat tinggal yang abadi, ia hanyalah jembatan. Dan kini tanpa suara keras, tanpa pengumuman besar, engkau sedang melangkah turun dari jembatan itu. Peralihan ini tidak datang dengan sorak, melainkan dengan rasa lega yang pelan. Hampir tidak disadari, engkau mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi harus selalu diperjuangkan dengan tegang. Beberapa hal mulai bergerak tanpa perlu engkau dorong. Beberapa pintu terbuka tanpa harus engkau gedor. Bukan karena engkau menjadi pasif, melainkan karena engkau telah berhenti melawan arus yang sejak awal memang tidak perlu dilawan. Ada kebijaksanaan baru yang tumbuh, kebijaksanaan untuk memilih kapan harus melangkah dan kapan harus diam. Jiwa terpilih, peralihan ini seringkali disalahartikan sebagai kemalasan atau kehilangan ambisi. Padahal sejatinya, ini adalah tanda kedewasaan batin. Engkau tidak lagi mengukur nilai dirimu dari seberapa keras engkau berjuang. Engkau mulai memahami bahwa hidup juga bekerja melalui penerimaan, melalui kepercayaan, melalui kesediaan untuk membiarkan sesuatu datang tanpa dicurigai. Pada fase ini, tubuhmu pun mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda. Napas terasa lebih dalam. Tidur terasa lebih memulihkan. Pikiran tidak lagi berputar mencari kepastian yang mustahil. Engkau mulai memberi ruang pada dirimu sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dan justru dari ruang itulah, ide, peluang, dan kemudahan mulai muncul dengan sendirinya. Ada perubahan kecil dalam cara engkau memandang masa depan. Dulu, masa depan terasa seperti beban yang harus ditaklukkan. Kini, ia mulai terasa seperti undangan yang lembut. Engkau tidak lagi memaksakan gambaran tertentu tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Engkau membiarkan kehidupan menunjukkan bentuknya sendiri, sambil tetap hadir dengan kesadaran penuh. Jiwa terpilih, inilah perbedaan mendasar antara bertahan dan mengalir. Bertahan selalu berbicara tentang ketakutan akan kehilangan. Mengalir berbicara tentang kepercayaan bahwa apa yang perlu akan datang pada waktunya. Dalam mengalir, engkau tidak menjadi lemah. Engkau justru menjadi selaras. Selaras dengan batasmu, selaras dengan kebutuhanmu, dan selaras dengan irama semesta. Kelimpahan mulai terasa di sini. Bahkan sebelum ia hadir dalam bentuk nyata. Ia hadir sebagai rasa cukup yang tidak bergantung pada angka. Ia hadir sebagai keyakinan tenang bahwa hidup tidak lagi berniat mengujimu dengan cara yang sama. Engkau mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu kau kejar dengan kelelahan, kini mendekat tanpa harus dikejar. Pada fase ini pula, engkau menjadi lebih peka terhadap apa yang tidak lagi selaras. Engkau dengan lembut melepaskan hubungan, kebiasaan, dan pola pikir yang menguras energi. Tidak dengan kemarahan, tidak dengan drama, melainkan dengan kejelasan. Engkau memahami bahwa menjaga aliran berarti menjaga ruang tetap bersih. Dan engkau tidak lagi merasa bersalah karena memilih dirimu sendiri. Jiwa terpilih, peralihan dari bertahan hidup menuju kehidupan yang mengalir bukanlah akhir dari usaha. Ia adalah perubahan kualitas usaha. Dari usaha yang dipenuhi ketegangan menjadi usaha yang dipenuhi kesadaran. Dari kerja keras yang menguras menjadi gerak yang bermakna. Dari keinginan untuk membuktikan menjadi kesediaan untuk menerima. Jika saat ini engkau merasa hidupmu belum sepenuhnya berubah, namun beban di dadamu terasa lebih ringan, itu adalah tanda bahwa peralihan sedang berlangsung. Jangan tergesa. Air yang mengalir tenang justru memiliki daya yang paling kuat. Dan engkau, jiwa terpilih, sedang belajar menjadi air itu. Bagian 4.
Saat batin telah menjadi wadah yang luas, tenang dan layak menampung pemberian besar tanpa kehilangan diri. Jiwa terpilih, ada hukum halus yang bekerja dalam kehidupan, hukum yang jarang dibicarakan karena tidak terlihat oleh mata. Segala sesuatu yang datang ke dalam hidup tidak hanya menuntut ruang secara lahir, tetapi juga ruang secara batin. Kelimpahan tidak akan menetap di tempat yang sempit, bising, dan penuh ketakutan. Ia hanya tinggal di ruang yang tenang, lapang, dan tidak mencurigai kehidupan. Dan kini setelah perjalanan panjangmu, batinmu mulai berubah menjadi ruang semacam itu. Dulu mungkin batinmu dipenuhi oleh pertanyaan, kekhawatiran, dan kebutuhan untuk memastikan segalanya. Setiap kemungkinan baik datang bersamaan dengan rasa takut kehilangannya. Setiap peluang terasa seperti ujian baru. Namun pelan-pelan melalui pengalaman yang tidak ringan, lapisan-lapisan kegelisahan itu luruh. Bukan karena engkau menyerah, melainkan karena engkau memahami bahwa mengendalikan segalanya tidak pernah membawa kedamaian. Batin yang siap menampung pemberian besar bukanlah batin yang selalu optimis, melainkan batin yang stabil. Stabil berarti tidak berlebihan saat menerima dan tidak runtuh saat menunggu. Stabil berarti mampu duduk bersama ketidakpastian tanpa panik, dan stabilitas semacam ini tidak bisa dipelajari dari buku atau nasihat singkat. Ia lahir dari hidup yang telah dijalani dengan jujur, dari luka yang telah diterima tanpa perlawanan berlebihan. Jiwa terpilih, kini engkau tidak lagi memohon kelimpahan dengan suara yang gemetar. Engkau juga tidak lagi menolaknya dengan alasan belum siap. Ada ketenangan baru ketika engkau memikirkan masa depan. Bukan karena semuanya telah jelas, tetapi karena engkau tahu bahwa apapun yang datang tidak akan mencabutmu dari dirimu sendiri. Inilah tanda bahwa batinmu telah menjadi wadah yang kuat sekaligus lentur. Seperti bejana yang telah dibentuk melalui panas dan tekanan. Batinmu kini mampu menampung tanpa retak. Jika sesuatu datang dalam jumlah besar, engkau tidak lagi terburu-buru menggenggamnya. Engkau membiarkannya mengendap, menyatu dan menemukan tempatnya sendiri. Engkau memahami bahwa kelimpahan yang dipaksakan untuk segera dimiliki seringkali berubah menjadi sumber kecemasan. Namun kelimpahan yang diterima dengan tenang akan menjadi penopang yang lembut. Pada fase ini keinginanmu pun berubah kualitasnya. Engkau tidak lagi menginginkan sesuatu untuk menutup luka lama atau membuktikan nilai diri. Engkau menginginkannya sebagai sarana untuk hidup lebih selaras, lebih berguna, dan lebih jujur. Perubahan niat ini sangat halus, tetapi dampaknya besar. Karena semesta merespons bukan pada kata-kata, melainkan pada getaran niat yang paling dalam. Jiwa terpilih, engkau mulai memahami bahwa kelimpahan sejati tidak datang untuk mengangkatmu di atas orang lain, melainkan untuk meneguhkan pijakanmu sendiri. Ia datang agar engkau tidak lagi hidup dalam ketakutan kekurangan. Ia datang agar engkau bisa memberi tanpa merasa terancam. Ia datang agar engkau bisa bernapas lebih lega, bukan agar engkau berlari lebih cepat dari siapapun. Dalam keheningan batin ini, engkau juga menjadi lebih peka terhadap batas. Engkau tahu kapan harus menerima dan kapan harus berkata cukup. Engkau tahu bahwa tidak semua peluang harus diambil, tidak semua undangan harus dijawab. Kebijaksanaan ini adalah bagian dari wadah itu sendiri. Wadah yang baik tidak hanya mampu menampung tetapi juga mampu menjaga keseimbangan isinya. Mungkin engkau belum melihat semua pemberian itu secara nyata. Namun ada rasa yakin yang tidak memerlukan pembuktian. Ada keyakinan sunyi bahwa hidup tidak lagi berniat mengujimu dengan cara yang sama. Bahwa apa yang akan datang telah melalui penyaringan yang panjang. Sebagaimana engkau sendiri telah melalui pemurnian yang tidak singkat. Jiwa terpilih,
Jika hari ini engkau merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan besar, itu bukan karena engkau kebal terhadap perubahan. Itu karena batinmu telah cukup luas untuk menyambutnya. Dan ruang yang luas ini bukan hadiah yang diberikan secara cuma-cuma. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang yang kini mulai menemukan maknanya. Bagian 5. Penggantian ilahi yang tidak pernah salah hitung, tidak pernah terlambat dan tidak pernah berlebihan. Jiwa terpilih, ada satu hal yang sering luput dari pemahaman manusia, yaitu cara semesta mengganti apa yang pernah diambil. Banyak yang mengira penggantian harus datang dalam bentuk yang sama, pada waktu yang cepat, dan dengan tanda yang mencolok. Namun semesta tidak bekerja dengan pola pikir sempit semacam itu. Ia bekerja dengan keseimbangan yang dalam, dengan perhitungan yang melampaui nalar, dan dengan kebijaksanaan yang tidak pernah tergesa. Apa yang pernah hilang darimu dulu, entah itu waktu, tenaga, rasa aman atau harapan, tidak pernah benar-benar lenyap. Ia dicatat, disimpan dan diolah. Namun penggantian tidak langsung diberikan karena engkau masih berada dalam versi dirimu yang lama. Versi yang mungkin akan menggunakan pemberian itu untuk menutup luka, bukan untuk menumbuhkan kehidupan. Maka semesta menahan, bukan untuk menghukum tetapi untuk melindungi. Jiwa terpilih, penggantian ilahi tidak bekerja dengan konsep kompensasi yang kaku. Ia tidak berkata, engkau kehilangan ini maka engkau harus menerima itu. Ia melihat keseluruhan perjalanan. Ia membaca kesabaran yang tidak terlihat. Ia menghitung air mata yang jatuh tanpa saksi. Ia memperhitungkan keputusan kecil yang engkau ambil ketika tidak ada yang memperhatikan. Semua itu menjadi bagian dari timbangan yang tidak pernah miring. Ketika waktunya tiba, penggantian datang bukan sebagai kejutan yang mengguncang, melainkan sebagai kepantasan yang terasa alami. Engkau tidak lagi bertanya mengapa sekarang. Engkau hanya menyadari bahwa sekarang memang tepat. Seperti pakaian yang akhirnya pas setelah tubuh bertumbuh, kelimpahan yang datang tidak terasa kebesaran, tidak pula terasa sempit. Ia menyatu dengan ritme hidupmu yang baru. Ada hal-hal yang dulu engkau doakan dengan sangat spesifik, namun tidak pernah terwujud dalam bentuk yang sama. Kini engkau mulai mengerti alasannya. Bentuk lama itu tidak akan lagi membawa kedamaian bagi jiwamu yang sekarang. Maka semesta menggantinya dengan sesuatu yang mungkin tidak pernah engkau bayangkan, tetapi jauh lebih selaras. Penggantian ini tidak selalu terlihat sebagai kemenangan besar. Kadang ia hadir sebagai stabilitas, sebagai ketenangan, sebagai kemudahan yang bertahan lama. Jiwa terpilih, semesta tidak pernah salah hitung dalam mengganti penderitaan. Ia tahu kapan engkau siap menerima lebih tanpa kehilangan dirimu. Ia tahu kapan kelimpahan akan menjadi penopang, bukan cobaan baru. Itulah sebabnya penggantian sering datang setelah engkau berhenti menuntut, setelah engkau tidak lagi mengikat hidupmu pada rasa kurang, setelah engkau berdamai dengan kemungkinan apapun. Dalam fase ini, engkau mulai menyadari bahwa hidup tidak pernah berutang padamu, namun ia selalu adil dalam caranya sendiri. Engkau berhenti menghitung apa yang belum datang dan mulai menyadari apa yang telah diam-diam diganti. Rasa aman yang dulu hilang kini hadir dalam bentuk keyakinan batin. Kepercayaan diri yang dulu rapuh kini hadir sebagai ketenangan yang tidak perlu dibuktikan. Ada kelegaan besar ketika engkau memahami ini. Kelegaan karena engkau tidak lagi harus membandingkan perjalananmu dengan siapapun. Kelegaan karena engkau tidak lagi merasa perlu mengejar ketertinggalan yang sebenarnya tidak pernah ada. Penggantian ilahi tidak mengenal konsep tertinggal. Ia hanya mengenal kesiapan. Jiwa terpilih, mungkin masih ada bagian dalam dirimu yang bertanya, apakah ini sudah cukup? Namun pertanyaan itu kini terdengar berbeda. Ia tidak lahir dari ketakutan melainkan dari kesadaran.
Dan dari kesadaran itulah engkau mulai percaya bahwa apapun yang akan datang selanjutnya bukan lagi untuk menguji ketahananmu, melainkan untuk memperluas kebermaknaan hidupmu. Penggantian ini tidak menghapus masa lalu. Ia menempatkannya pada posisi yang tepat. Masa lalu tidak lagi menjadi luka terbuka tetapi menjadi fondasi. Dari fondasi itulah kelimpahan berdiri dengan kokoh, tidak mudah runtuh oleh perubahan, tidak mudah goyah oleh ketidakpastian. Jiwa terpilih semesta tidak pernah salah hitung. Ia hanya menunggu sampai engkau cukup tenang untuk menyadari bahwa apa yang diganti bukan hanya apa yang hilang, tetapi juga siapa dirimu yang lama. Dan yang tersisa kini adalah dirimu yang lebih siap, lebih luas, dan lebih utuh. Bagian 6. Ketika rasa syukur tidak lagi dipelajari atau dipaksakan, melainkan tumbuh alami sebagai nafas jiwa yang baru. Jiwa terpilih, ada perbedaan besar antara syukur yang diucapkan dan syukur yang hidup di dalam batin. Pada masa-masa sulit, mungkin engkau pernah mencoba bersyukur sebagai upaya untuk bertahan, sebagai kalimat penguat agar hatimu tidak runtuh sepenuhnya. Syukur semacam itu bukanlah kesalahan, namun ia masih lahir dari kebutuhan untuk menenangkan luka. Kini, engkau memasuki fase yang berbeda. Fase ketika rasa syukur tidak lagi menjadi usaha, melainkan keadaan. Syukur yang tumbuh alami tidak membutuhkan alasan besar. Ia tidak menunggu kelimpahan datang dalam jumlah nyata. Ia muncul sebagai kesadaran halus bahwa hidup tidak lagi memusuhimu. Bahwa setiap napas yang masuk dan keluar tidak lagi terasa berat. Bahwa ada ruang di dadamu yang kini lebih longgar, lebih tenang, dan tidak lagi dipenuhi tuntutan untuk segera sampai di suatu tempat. Jiwa terpilih, rasa syukur ini lahir karena engkau telah melewati batas tertentu dalam perjalanan batin, batas antara berharap dan mempercayai. Dulu, engkau bersyukur dengan harapan agar keadaan berubah. Kini, engkau bersyukur karena engkau telah berubah. Perubahan ini sangat sunyi. Tidak semua orang dapat melihatnya, namun engkau merasakannya dengan jelas dalam cara pandangmu terhadap hidup. Pada fase ini engkau tidak lagi memusuhi masa lalu, bahkan bagian hidup yang paling berat pun tidak lagi kau lihat sebagai kesalahan. Ia adalah rangkaian kejadian yang membawamu ke titik kesadaran ini. Syukur tidak lagi berarti mengatakan bahwa semua yang terjadi itu baik, melainkan mengakui bahwa semua yang terjadi itu membentukmu menjadi pribadi yang mampu berdiri dengan utuh hari ini. Ada kelegaan besar ketika syukur tidak lagi diikat pada kondisi. Engkau tidak lagi berkata, "Aku akan bersyukur jika ini terjadi," atau jika itu terwujud. Engkau bersyukur karena engkau hidup dengan kesadaran. Karena engkau tidak lagi terperangkap dalam perbandingan. Karena engkau tidak lagi menilai dirimu dari seberapa jauh engkau tertinggal atau seberapa cepat engkau melaju. Jiwa terpilih, dari rasa syukur yang stabil inilah aliran kelimpahan menjadi lancar. Bukan karena syukur adalah alat untuk menarik sesuatu, melainkan karena syukur adalah keadaan batin yang tidak menolak kehidupan. Ketika batin tidak menolak, ia tidak menciptakan gesekan. Dan ketika tidak ada gesekan, aliran menjadi alami. Syukur yang matang juga membuatmu lebih jujur pada dirimu sendiri. Engkau tidak lagi memaksakan senyum ketika lelah. Engkau mengizinkan dirimu untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Engkau mengizinkan dirimu untuk menikmati hal-hal kecil tanpa merasa harus selalu produktif. Dan justru dari kejujuran inilah ketenangan tumbuh semakin dalam. Ada perubahan halus dalam cara engkau memandang apa yang akan datang. Dulu, masa depan dipenuhi kecemasan, seolah setiap kemungkinan harus dikendalikan agar tidak menyakitimu. Kini, masa depan terasa lebih lapang.
Bukan karena engkau tahu segalanya akan berjalan sempurna, melainkan karena engkau percaya bahwa engkau mampu menyikapi apapun yang datang dengan batin yang tenang. Jiwa terpilih, rasa syukur yang alami tidak membuatmu pasrah tanpa arah. Ia justru memberimu pijakan yang kokoh. Dari pijakan inilah engkau melangkah dengan lebih bijaksana. Engkau tidak lagi terburu mengambil apapun hanya karena takut kehabisan. Engkau memilih dengan tenang, karena engkau tahu hidup tidak lagi bekerja dalam mode kekurangan. Pada fase ini, engkau mulai merasakan bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir sebagai ledakan emosi. Ia hadir sebagai kestabilan, sebagai rasa cukup yang tidak mudah goyah, sebagai kepercayaan sunyi bahwa engkau tidak lagi sendirian dalam perjalanan ini. Dan rasa cukup inilah yang menjadi magnet paling halus bagi kelimpahan yang berkelanjutan. Syukur yang tumbuh alami juga mengubah cara engkau berhubungan dengan orang lain. Engkau tidak lagi melihat hidup sebagai arena persaingan. Engkau mampu ikut bahagia tanpa iri. Engkau mampu memberi tanpa merasa kehilangan. Engkau mampu menerima tanpa rasa curiga. Semua ini bukan karena engkau telah memiliki segalanya, tetapi karena engkau tidak lagi merasa kosong. Jiwa terpilih, jika hari ini engkau merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada kabar baik apapun, itu adalah tanda bahwa batinmu telah memasuki fase kedewasaan yang jarang dicapai. Fase di mana syukur bukan lagi doa yang diucapkan, melainkan napas yang mengalir tanpa disadari. Dan dari napas yang tenang inilah, hidup mulai menata dirinya dengan cara yang semakin lembut, semakin tepat, dan semakin bermakna. Bagian 7. Kesadaran sunyi. Bahwa engkau tidak pernah terlambat, melainkan tiba tepat saat jiwamu siap menyatu dengan kelimpahan. Jiwa terpilih ada satu luka yang paling dalam namun jarang disadari, yaitu perasaan tertinggal. Perasaan bahwa hidup orang lain berjalan lebih cepat, lebih ringan, lebih berhasil. Perasaan bahwa engkau datang terlambat ke kesempatan, terlambat ke keberhasilan, terlambat ke kehidupan yang seharusnya bisa lebih mudah. Selama bertahun-tahun, perasaan ini mungkin berdiam di batinmu. Tidak selalu muncul ke permukaan, tetapi memengaruhi caramu memandang diri sendiri. Kini perlahan kesadaran itu mulai berubah bentuk. Engkau mulai memahami bahwa hidup tidak pernah memiliki satu garis waktu yang sama untuk semua jiwa. Setiap jiwa memiliki ritmenya sendiri, seperti musim yang tidak pernah serempak di seluruh penjuru bumi. Ada yang berbunga lebih awal, ada yang berbuah lebih lambat, namun jiwa terpilih yang matang perlahan justru seringkali memiliki akar yang lebih dalam. Engkau tidak terlambat, engkau hanya menempuh jalur yang menuntut pematangan batin lebih panjang. Jalur yang tidak memberi jalan pintas karena apa yang akan engkau terima kelak tidak boleh jatuh ke tangan yang belum siap. Jika kelimpahan datang terlalu awal, ia akan berubah menjadi kecemasan. Jika kemudahan datang sebelum waktunya, ia akan melahirkan kehampaan. Maka hidup menahan, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menjagamu. Pada titik ini engkau mulai melihat masa lalu dengan kejernihan yang belum pernah ada sebelumnya. Semua fase sulit itu bukanlah kesalahan arah, melainkan kurikulum jiwa. Setiap penundaan adalah pelajaran kesabaran, setiap kegagalan adalah latihan kerendahan batin, setiap kebingungan adalah proses meluruhkan ego lama yang tidak lagi selaras dengan tujuan hidupmu yang sejati. Jiwa terpilih, tiba tepat waktu berarti tiba dengan kesiapan, dan kesiapan itu tidak hanya terlihat dari kemampuan lahir, tetapi dari kestabilan batin. Kini, engkau mampu menerima tanpa mabuk. Engkau mampu memiliki tanpa kehilangan arah. Engkau mampu melangkah maju tanpa perlu menengok ke belakang dengan penyesalan. Inilah tanda bahwa waktumu bukan salah, hanya berbeda. Kesadaran ini membawa kelegaan yang sangat dalam. Kelegaan karena engkau tidak lagi mengejar masa lalu yang tidak pernah ditakdirkan untukmu.
Kelegaan karena engkau tidak lagi membandingkan langkahmu dengan siapapun. Engkau mulai berjalan dengan ritme yang jujur, ritme yang menghormati batas, kebutuhan dan panggilan jiwamu sendiri. Di fase ini masa depan tidak lagi terasa seperti tuntutan. Ia terasa seperti undangan yang ramah. Engkau tidak lagi takut menyambutnya karena engkau tahu bahwa apapun yang datang akan bertemu dengan dirimu yang lebih utuh. Dirimu yang tidak lagi rapuh oleh penilaian luar. Dirimu yang tidak lagi terguncang oleh keterlambatan semu. Jiwa terpilih, ada kedamaian besar dalam menyadari bahwa hidup tidak pernah salah memilih waktu. Bahwa engkau tidak pernah tertinggal dari takdirmu sendiri. Bahwa apa yang kini mulai bergerak menuju hidupmu datang tepat ketika engkau mampu menjaganya, mengelolanya, dan mensyukurinya tanpa kehilangan keseimbangan batin. Kesadaran ini tidak membuatmu pasif. Justru sebaliknya, ia membuat langkahmu lebih mantap. Engkau tidak lagi bergerak karena takut ketinggalan, melainkan karena panggilan batin yang jelas. Engkau tidak lagi berlari untuk membuktikan apapun. Engkau berjalan dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil dalam kesadaran selalu tepat. Jiwa terpilih, jika hari ini engkau merasa seolah sebuah beban panjang telah diletakkan dari bahumu, itu adalah tanda bahwa pemahaman ini telah menyatu. Engkau tidak perlu lagi mengulang kisah lama di kepalamu. Engkau tidak perlu lagi menyesali waktu yang telah berlalu. Semua itu telah membawamu ke sini, ke titik ini, ke kesiapan ini. Dan disinilah perjalanan panjang itu menemukan maknanya. Bukan pada apa yang telah hilang, tetapi pada siapa dirimu yang kini berdiri. Dirimu yang lebih tenang, dirimu yang lebih jujur, dirimu yang akhirnya siap menyambut kelimpahan besar tanpa kehilangan jiwa. Jiwa terpilih, kini biarkan semua yang telah engkau dengar berdiam sejenak di dalam batinmu. Tidak perlu engkau rangkai menjadi kesimpulan yang kaku. Tidak perlu engkau paksa untuk segera dimengerti. Ada pesan yang tidak bekerja di pikiran, melainkan di ruang yang lebih dalam, di tempat di mana kesadaran dan keheningan saling bertemu. Di sanalah perubahan sejati selalu dimulai. Engkau telah berjalan jauh, jauh lebih jauh daripada yang mampu engkau akui selama ini. Setiap langkah yang terasa berat, setiap penantian yang terasa panjang, setiap keheningan yang sempat membuatmu ragu, semuanya telah membentuk fondasi yang kokoh di bawah kakimu sekarang. Fondasi itu mungkin tidak terlihat, namun ia menopangmu dengan setia. Tanpanya engkau tidak akan mampu berdiri setenang ini hari ini. Kesulitan bertahun-tahun yang pernah engkau alami tidak sedang dihapus begitu saja. Ia sedang ditempatkan kembali pada posisi yang tepat. Tidak lagi sebagai luka terbuka, melainkan sebagai jejak kedewasaan. Engkau tidak diminta untuk melupakan masa lalu, tetapi untuk berhenti tinggal di sana. Apa yang telah berlalu telah menyelesaikan tugasnya. Ia tidak perlu dibawa ke masa depan sebagai beban. Jiwa terpilih, kelimpahan yang sedang mendekat tidak datang untuk mengubah siapa dirimu. Ia datang untuk meneguhkan dirimu yang sejati. Ia tidak meminta engkau menjadi orang lain, tidak pula menuntutmu berlari lebih cepat. Ia hanya meminta satu hal yang sederhana namun dalam, yaitu kehadiranmu yang utuh. Kehadiran tanpa ketakutan akan kekurangan. Kehadiran tanpa kecemasan akan kehilangan. Jika saat ini hatimu terasa lebih lapang, biarkan kelapangan itu tinggal. Jika ada rasa tenang yang belum pernah kau rasakan sebelumnya, jangan buru-buru mengisi atau menafsirkannya. Rasa tenang itu adalah tanda bahwa batinmu telah mencapai titik keseimbangan yang baru. Titik di mana engkau tidak lagi melawan kehidupan, dan kehidupan pun berhenti melawanmu. Engkau tidak perlu tahu persis bagaimana kelimpahan itu akan datang. Tidak perlu tahu kapan tepatnya ia akan berwujud.
Percayalah bahwa apa yang sedang bergerak menuju hidupmu datang dengan cara yang paling selaras dengan jiwamu. Cara yang tidak mengguncang, cara yang tidak merampas kedamaian, cara yang justru memperluas makna hidupmu. Jiwa terpilih, tetaplah berjalan dengan lembut pada dirimu sendiri. Tetaplah setia pada kesadaran yang telah tumbuh ini. Tidak semua hari akan terasa ringan, namun engkau kini memiliki pijakan batin yang tidak mudah goyah. Dan dari pijakan inilah, hidup akan terus menata dirinya dengan ketepatan yang tidak pernah salah. Biarkan napasmu kembali pada ritmenya, biarkan kesadaran ini menyatu dengan hari-harimu. Tidak perlu terburu, tidak perlu membuktikan apapun. Perjalananmu telah sampai pada fase baru, fase di mana hidup tidak lagi harus ditaklukkan, melainkan dijalani dengan kepercayaan yang tenang. Dan di dalam ketenangan itulah, jiwa terpilih, kelimpahan menemukan rumahnya.